Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Fitri Islamiati dengan mata kuliah yang sama, akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Ini dapat kita rincikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Yang kedua, konsep metode biaya dan metode ekuitas. Yang ketiga, ruang lingkup properti investasi. Yang pertama, definisi entitas asosiasi dan entitas anak, yaitu meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal pada perusahaan lain. Selanjutnya, menurut IAI 2009, dalam SAK ETAP menyatakan bahwa investasi pada entitas anak yaitu investasi pada suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dan suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Selanjutnya, definisi entitas asosiasi dan entitas anak ini dapat kita bagikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, investasi pada entitas dalam neraca. Yang kedua, investasi pada entitas dalam laporan laba rugi. Baiklah, selanjutnya metode konsep biaya dan metode ekuitas. Pertama, metode biaya, yaitu apabila dividen yang diterima melebihi dari bagian investor atas laba investasi dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurangan investasi sesuai dengan persyaratan standar akuntansi keuangan nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Yang kedua, metode ekuitas, yaitu metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurangan akun investasi. Selanjutnya, ruang lingkup properti investasi. Properti investasi ini yaitu properti, tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lese melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Selanjutnya, contoh dari properti investasi ini ada 5. Yang pertama, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang. Yang kedua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunanya di masa depan belum ditentukan. Yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas. Yang keempat, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih operasi. Yang kelima, properti dalam proses bangunan. Ruang lingkup properti investasi ini dapat kita bagikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengakuan. Yang kedua, pengukuran. Yang ketiga, transfer. Dan yang terakhir, penghentian pengakuan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.